Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Sri Wahyuni, 2. Eka Yusuftiana, dan 3. Ari Arifah. Mata kuliah Al-Quran Hadis MI, dosen pengampu Nur Hafifah MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang Qalqalah, Al-Syamsiyah, Al-Qamariyah, Idhar Qamariyah, Idgham Syamsiyah, dan Huma. Qalqalah, definisi. Menurut bahasa, qalqalah artinya pantulan gerak atau getaran suara. Menurut istilah, qalqalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Karena huruf tersebut berharokat fathah, dhammah, kasroh yang dibaca sukun karena wakaf atau berhenti. Dengan demikian, bacaan qalqalah terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun atau huruf qalqalah berharokat fathah, dhammah, kasroh yang dibaca sukun karena wakaf atau berhenti. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Macam-macam qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro, definisinya, qalqalah sugro atau kecil adalah huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Cara membacanya harus lebih dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contoh qalqalah sugro. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, inna syani'aka huwal abtar. Jim, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dal, fadkhuli fi ibadi. To, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qaf, wa khalaqnakum azwajan. Qalqalah kubro, definisinya, huruf qalqalah yang terletak pada di akhir kata yang dibaca sukun baik karena memang berharokat sukun atau berharokat fathah, dhammah, kasroh atau tanwin, tetapi dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya harus lebih mantap dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Contoh bacaan qalqalah kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jim, was-samaa'i dzatil buruj. Dal, lam yalid wa lam yulad. To, wallahu min waraihim muhit. Qaf, min syarri ma khalaq. Hukum Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. A. Al-Syamsiyah. Kata Syamsiyah berasal dari kata Samsun yang berarti matahari. Adapun yang dimaksud Al-Syamsiyah atau alif lam Syamsiyah yaitu jika ada al atau alif lam diiringi oleh salah satu huruf Syamsiyah dan huruf al atau alif lam tersebut tidak terbaca karena lebur ke dalam huruf berikutnya. Huruf Al-Syamsiyah itu ada 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ro, zain, sin, shin, shod, dod, to, dho, lam, nun. Contoh hukum bacaan Al-Syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, was-samaa'i wat-thariq. Yang kedua, hanin naba'il azim. B. Al-Qamariyah. Kata Qamariyah berasal dari kata qamarun yang berarti rembulan. Sedangkan yang dimaksud Al-Qamariyah atau alif lam Qamariyah yaitu al yang ada pada salah satu huruf Qamariyah. Al tersebut terbaca jelas. Huruf Al-Qamariyah ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya.
Contoh hukum bacaan Al-Qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang kedua, Hudal lil muttaqin. Yang ketiga, Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Idhar Qamariyah. Cara membacanya yaitu harus terang, karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan. Maka bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Karena itu pula lam ta'rif tadi bertemu dengan huruf Qamariyah harus dibaca terang. Contoh hukum bacaan idhar Qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-1, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. 2. Idgham samsiyah. Apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14, yakni semua huruf selain huruf Qamariyah, maka hukum bacaannya disebut idgham samsiyah. Contoh hukum bacaan idgham samsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, was-samaa'i wat-thariq. Yang kedua, 'anin naba'il 'adzim. Guna. Secara bahasa, guna bisa diartikan dengan dengung, sedangkan secara istilah, guna juga biasa disebutkan sebagai nun dan mim bertasydid. Namun, arti lengkap dari guna bukan hanya sebatas nun dan mim bertasydid saja. Cara membacanya dengan mendengungkan atau mengeluarkan bunyi dari hidung dengan jangka waktu tertentu. Beberapa pembagian berdasarkan tingkat kekuatannya. Berikut 5 tingkatan pembagian guna. 1. Tasydid. Ini adalah tingkatan gunah yang paling sempurna, yaitu ketika nun atau mimnya bertasydid, baik itu bertasydidnya menggunakan tasydid asli atau tasydid tambahan karena akibat dari idgham yang sempurna atau idgham kamil. Contoh gunah dari tasydid asli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Contoh gunah dari tasydid tambahan akibat idgham kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sina aw akhtana. Yang kedua, idgham. Idgham yang dimaksud di sini berbeda dengan idgham sebelumnya, yakni idgham kamil. Idgham yang ini adalah idgham nakis. Insyaallah pembahasan mengenai pembagian idgham akan dibuatkan artikel khusus. Tingkatan gunah yang kedua berada pada idgham nakis. Di sini adalah idgham bi gunah atau hanya ya dan waw. Contoh idgham sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal. Yang ketiga, ikhfa dan iqlab. Tingkatan ketiga adalah gunah yang berada pada bacaan ikhfa dan iqlab. Sesuai namanya, gunah di sini berada pada hukum bacaan iqlab, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Tingkatan gunah di sini lebih lemah daripada tingkatan sebelumnya. Contoh gunah pada hukum ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarratin syarra. Contoh gunah pada hukum iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Hilum bihadzal balad. 4. Idhar. Tingkatan selanjutnya berada pada huruf mim atau nun sukun yang dibaca jelas. Gunah ini berada pada hukum bacaan idhar halki dan idhar syafawi. Yang kelima, berharokat. Tingkatan paling lemah adalah huruf nun atau mim yang berharokat, baik harokat fathah, dhammah atau kasrah. Catatan, dari kelima tingkatan di atas, hanya nomor 1 sampai 3 yang harus dibaca jelas atau sempurna dengung atau gunahnya. Sedangkan gunah tingkatan nomor 4 dan 5 tidak dibaca secara sempurna
artinya kembali ke asal pengucapan bunyi nun dan mim tanpa adanya gunah.